Dalam pengenalannya, Mega Evolusi merupakan bagian yang tidak akan pernah terlupakan hingga saat ini. Gimmick dari Pokemon ini menampilkan Pokemon-Pokemon yang mampu mendapatkan evolusi baru meskipun hanya sementara. Evolusi tersebut tidak mengubah tubuh atau penampilan mereka secara drastis, tetapi memberikan lebih banyak fitur sehingga Pokemon Mega Evolution akan tampak lebih kuat. Seseorang meminta untuk membahas hal ini, di mana meminta agar kita dapat melihat Pokemon biasa yang sebenarnya seperti Mega Evolution untuk bentuk awalnya. Tentu setiap pandangan orang-orang berbeda-beda ya. Aku harap kamu juga dapat berdiskusi di kolom komentar untuk menentukan Pokemon biasa yang menurut kamu seperti Pokemon Mega Evolution. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Galarian Weezing. Pokemon ini dapat diperoleh saat generasi ke-8 muncul, yaitu Galarian, di mana Pokemon ini merupakan jenis regional untuk Weezing dari Kanto. Tampilannya tidak terlalu berbeda karena memang hanya seekor Pokemon varian regional. Tetapi apabila kamu perhatikan, Galarian Weezing sudah seperti Mega Evolution bagi Weezing, di mana Pokemon ini hanya mengubah warna dan menambahkan beberapa bagian yang sifatnya seperti melihat Mega Evolution untuk seekor Pokemon ya kan? Ia juga tidak membuang tipe Poison, tetapi justru menambahkan tipe Fairy untuk sekundernya. Dan memang sekian banyak yang terlihat, Galarian Weezing paling terlihat seperti Mega Evolution bagi Weezing itu sendiri. Kingdra. Mengubah Seadra ke Kingdra menggunakan Dragon Scale adalah hal yang awalnya cukup mengejutkan. Tidak akan ada yang menyangka akan mendapatkan Pokemon lanjutan untuk evolusi Seadra, apalagi dengan tubuhnya yang tentu saja sangat jauh berbeda. Oke, ini masih seperti kuda laut, tetapi menambah lebih banyak bobot sehingga terlihat jauh lebih besar bagi Seadra. Kingdra juga tidak membuang tipe Waternya dan menambahkan tipe Dragon sebagai sekundernya. Dan di masa itu hanya ialah satu-satunya Pokemon tipe Dragon di generasinya. Intinya kalau misalnya Seadra punya Mega Evolution, pastinya Kingdra ini seperti sudah lebih dari cukup untuk menjadi Mega Evolution baginya tersebut. Ambipom. Aipom muncul di generasi kedua. Di masa itu ia tidak memiliki evolusi dan menggunakannya juga tidak terlalu sering. Tampilannya menggemaskan dan ini merupakan primata dengan ekor berbentuk telapak tangan. Memasuki generasi keempat, beberapa Pokemon mendapatkan evolusi lanjutan. Itu juga terjadi pada Aipom, di mana ia mendapatkan evolusi lanjutan yang bernama Ambipom. Nah, kalau kalian perhatikan, tubuh Ambipom tidak berubah secara besar-besaran. Artinya jika kamu mengerti Mega Evolution, beginilah sekiranya yang bisa terjadi apabila Aipom tanpa evolusi diberikan Mega Evolution, di mana menampilkan Aipom dengan versi 2 ekor besar dan tidak mengubah tipenya dan juga warna tubuhnya. Dan ini sangat-sangat layak menjadi Mega Evolution bagi Aipom dengan penambahan statistiknya. Rhyperior. Meskipun Rhyperior tampak kuat, namun faktanya orang-orang tidak menyadari jika ini merupakan evolusi dari Rhydon. Tidak semua orang mengerti bahwa ia merupakan evolusi lanjutan bagi Rhydon yang ikonik. Alhasil kebanyakan dari mereka akan berpikir Rhyperior adalah bentuk berbeda dari seekor Pokemon. Tubuhnya memang tidak terlihat sama seperti Rhydon, apalagi menambahkan beberapa fitur dan pewarnaan baru. Namun tidak meninggalkan bor badak dari keluarganya, karena ini terlihat sangat besar dan berat dalam segi desain. Aku pikir jika semisal Rhydon punya Mega Evolution, maka tak ada salahnya memikirkan Rhyperior ini sebagai Mega Evolution itu sendiri. Magmortar. Masih sedikit perwakilan dari generasi keempat mengenai Pokemon Mega Evolution, Pokemon Evolution lanjutan maksudnya. Magmortar ditujukan bagi Magmar dari Gen 1 yang merupakan salah satu Pokemon tipe Fire yang sangat ikonik. Nah, karena Magmar sudah sejak awal muncul, maka tidak mengherankan baik Baby Magby dan Parents Magmortar kurang dikenal di sebagian penggemar. Magmortar menampilkan tubuh yang lebih berat dalam segi desain. Ini seperti menyangkut pada kenyataan bentuk Mega Evolution, di mana menambahkan beberapa fitur agar terlihat semakin kuat dan sangar. Aku tahu Mega Evolution tidak harus demikian, tetapi bukankah lebih menarik melihat Mega Evolution yang sangat kompleks? Magmortar juga cocok dianggap Mega Evolution bagi Magmar karena bahkan namanya tidak lebih populer dari Magmar itu sendiri. Yanmega. Oke, satu lagi deh untuk perwakilan dari Gen 4 tentang evolusi lanjutan yang serasa Mega Evolution, di mana Yanmega merupakan evolusi lanjutan bagi Yanma dari Gen 1. Yanma sendiri menurutku sudah terlihat seperti evolusi terakhir untuk seekor Pokemon.
apalagi saat ia bisa mendapatkan panggung di generasinya. Namun dengan mengenalkan evolusi lanjutan, maka itu juga akan semakin membuat ia dikenal dalam generasinya. Yanmega jelas seperti kata Mega Yanma, ya kan? Ia tidak merubah inspirasinya, tetapi menambahkan unsur transportasi dan membuat Yanma mengalami pertumbuhan desain yang tampak lebih detail. Jadi semisal Yanma punya Mega Evolution, Yanmega adalah Mega Evolution itu sendiri. Ya kayak Mega Yanma gitu. Klinklang. Namanya merupakan gabungan dari pra-evolusinya. Itu juga dapat dilihat dari penampilannya yang juga mewakili atau gabungan dari pra-evolusinya. Klinklang diperkenalkan di generasi kelima sebagai tahap akhir. Tetapi menurutku tampilannya tidak terlalu berubah. Hanya menciptakan efek berat pada desain dan juga memiliki fitur tubuh yang seolah-olah hanyalah Mega Evolution. Klinklang kuat dan itu juga menjadi salah satu hal yang bisa kita pahami dari sebuah Mega Evolution. Dengan hanya menggabungkan kedua nama dan pada akhirnya merakit tubuh mereka, ya, aku pikir ini sudah seperti Mega Evolution untuk Klang. Wyrdeer. Dalam pengenalannya, Wyrdeer merupakan evolusi lanjutan untuk Stantler. Evolusi ini datang setelah bertahun-tahun Stantler tidak memiliki evolusi. Wyrdeer memang keren apalagi dengan perwarnaannya yang juga lebih sejuk. Bentuknya tidak menghilangkan esensi dari seekor Stantler. Dan ini seolah-olah hanya menambahkan warna baru dengan fitur baru serta tipe baru, membuatnya cocok sebagai Pokemon Mega Stantler. Jikalau memang evolusi ini tidak dimunculkan, maka sudah pasti ini akan menjadi bagian untuk Mega Evolution. Dan Wyrdeer juga tampak sangat luar biasa menawan, menjadi semakin berarti sebagai evolusi. Ursaluna. Siapapun mungkin tidak akan pernah menyangka jika Ursaring akan mendapatkan evolusi lanjutan. Bahkan aku pikir dengan Ursaring yang seperti ini, yaitu sudah lebih dari cukup untuk memperkuat dirinya sebagai Pokemon tahap akhir. Namun kejutan muncul bagi para penggemar. Sebuah evolusi terakhir diberikan untuk Ursaring, membuat ia semakin kuat dan berwibawa. Ursaluna memiliki tubuh yang lebih ganas. Dengan menambahkan tipe Ground sebagai sekundernya, ia pun tampak semakin keras. Dan berbicara Mega Evolution, ya tampaknya menyenangkan menyebutnya sebagai Pokemon Mega Ursaring, karena memang tampilannya sangat ideal untuk menjadi bagian Mega Evolution. Basculegion. Dan terakhir untuk pilihanku jatuh kepada Basculegion, varian baru Basculin dari Hisui, dan kemudian memperkenalkan evolusinya yang juga tampak menakjubkan. Tampilannya memukau dan memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Basculegion memiliki kombinasi tipe Water dan juga Ghost, hanya menambahkan satu tipe dan membuat ia tampak lebih mantap. Namun dengan begini juga kita bisa saja menyebut ia sebagai Mega Basculin. Itu terjadi jika memang ia Mega Evolution. Kamu pun bisa menilai seberapa menakjubkannya desain Basculegion ini. Sangat sesuai dengan kenyataan dari para Pokemon yang mendapatkan evolusi sementara tersebut. Basculegion juga sangat kuat, dan mereka telah memperkenalkan kembali Basculin yang underrated. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang terlihat seperti Mega Evolution. Namun menurutku lebih baik mereka bertahan sebagai evolusi, karena dengan begitu pemain dapat terus membawa mereka tanpa harus susah-susah mengubah mereka terlebih dahulu. Mereka luar biasa sebagai tahap akhir bagi para evolusinya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Aku ucapkan terima kasih untuk dukungan dan juga kunjungan kalian hingga Tuan Sir ini tetap bisa bertahan dan memberikan konten-konten terbaru mengenai Pokemon untuk kalian. Jadi aku harap kalian menekan tombol like-nya dan juga subscribe untuk tetap mendukung channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah!